saya. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul pengaruh pangsa pasar melalui peningkatan label dan kemasan produk. Mas, kebalik Mas. Yang pertama abstrak. Di abstrak ini ada peningkatan persaingan global untuk strategi pemasaran yang efektif dalam tema ini. Untuk yang kedua, ada penelitian ini mengeksplorasi dampak perubahan label dan kemasan terhadap pangsa pasarnya. Lalu yang ketiga, metode dengan menggunakan studi kasus, lalu survei konsumen dan juga analisis komparatif. Untuk hasilnya dari penelitian ini yaitu perubahan label dan kemasan dapat meningkatkan persepsi nilai produk dan juga pangsa pasar. Untuk implikasinya, pentingnya desain yang memenuhi preferensi dari konsumen. Untuk yang kedua ada pendahuluan. Yang pendahuluan pertama, globalisasi dan persaingan ketat. Kita dapat melihat di era globalisasi ini memang persaingan tambah semakin ketat sehingga menuntut strategi pemasaran yang lebih efektif. Untuk yang kedua, dalam kemasan. Kemasan itu merupakan salah satu faktor penting dalam penjualan produk. Dan yang ketiga ada label. Label dan juga kemasan merupakan sebagai media pemasaran utama dari sebuah produk. Untuk yang keempat ada desain. Dengan kemasan dengan desain yang bagus, itu akan meningkatkan persepsi kualitas, sehingga konsumen pun tertarik untuk membeli produk tersebut. Dan yang terakhir, dampak label dan kemasan. Untuk dampak label dan kemasan, penting untuk memahami dampak label dan kemasan agar dapat diterima oleh pasar yang ada. Untuk selanjutnya, masalah. Tantangan dalam mengoptimalkan label dan kemasan sebagai strategi peningkatan pangsa pasar. Yang kedua, desain label dan kemasan sebagai elemen krusial dalam strategi pemasaran. Yang ketiga, kesulitan perusahaan dalam menentukan desain yang menarik dan mencerminkan nilai dari produk tersebut. Dan yang terakhir, perusahaan sering sekali menganggap perubahan label dan kemasan itu sebagai nilai tambahan dari suatu produk. Untuk selanjutnya, metode pelaksanaan. Untuk metode pelaksanaan terdiri dari analisis pasar, yaitu preferensi konsumen dan juga tren industri yang ada. Lalu yang kedua, pengembangan desain. Dengan kolaborasi dengan desainer grafis dan ahli branding akan menciptakan desain yang lebih menarik dan juga lebih bagus tentunya. Untuk yang ketiga, strategi pemasaran digital. Dengan cara untuk mengoptimalisasi SEO, media sosial, kampanye iklan berbayar, dan juga hal-hal yang dapat mengenalkan sebuah produk tersebut. Dan yang keempat ada kolaborasi influencer dengan membangun kredibilitas merek. Dan yang terakhir evaluasi berkala dengan menganalisis peningkatan penjualan dan retensi pelanggan dan feedback pasar. Untuk berikutnya terdapat hasil dari pembahasan. Hasil dari pembahasan dari materi kami yang pertama terdapat perubahan desain label dan kemasan berapa signifikan terhadap pasar yang akan dicapai. Hal ini tadi dari survei yaitu peningkatan persepsi nilai produk setelah perubahan desain menjadi yang lebih baik. Ya, desain modern dan informatif meningkatkan kepercayaan dan keselamatan dari suatu produk tersebut. Dan yang terakhir, untuk kolaborasi influencer dapat meningkatkan jangkauan pemasaran dan kepercayaan konsumen secara luas. Untuk berikutnya dapat kesimpulan. Pada kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa perubahan desain label dan pasar yang efektif dapat meningkatkan penjualan pada pasar yang lebih luas. Yang kedua, rekomendasi yaitu dengan memantau tren konsumen, para konsumen ini
kita dapat menyesuaikan dengan apa yang diminati sehingga dapat menjadi mendapatkan target yang lebih luas. Yang terakhir, pentingnya adaptasi tepat terhadap perubahan pasar untuk menjaga keberlanjutan untuk terus menginovasi produk tersebut. Dari materi kami, cara yang dapat diberikan yang pertama melakukan desain, yaitu memberikan desain yang selalu terupdate untuk menjaga tren yang terjadi. Yang kedua, riset pasar, yaitu kita telah melakukan riset pasar untuk mengetahui tren yang terjadi. Yang ketiga, strategi pemasaran terpadu. Yang keempat, terdapat kolaborasi dengan influencer, bisa dilakukan dengan menggunakan endorse atau promote. Yang terakhir ada evaluasi secara berkala apakah sudah memenuhi target yang ingin dicapai. Itu adalah pertanyaan kami. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak kami. Baik, selanjutnya